Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang sudah bergabung. Seperti biasa kita cek dulu suaranya clear ya. Oke, sudah banyak yang mulai bergabung. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Yang temanya adalah tentang bagaimana sih cara mengelola SDM di tempat kerja. Dan ini akan sangat relate sekali dengan kehidupan konselor di sekolah ataupun teman-teman yang ada di dalam organisasi. Artinya lingkup kerja ini bukan berarti harus memang berkarir di satu lembaga, tapi juga masuk di zona ketika kita berorganisasi itu juga masih relate. Nah, kali ini kita akan bergabung bersama satu pakar SDM yang sekarang masih belum bergabung nih. Jadi kita nanti akan undang Mbak Endah Ayu Pamungkas. Beliau adalah seorang expert di bidang rekrutmen dan selection. Jadi nanti beliau yang akan memaparkan gimana sih tips and triknya mengelola SDM, apa yang diperlukan untuk kita masuk ke zona kerja, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mengorganize people gitu ya. Jadi nanti akan dipaparkan lebih jauh dan lebih dalam oleh Mbak Endah. Tapi Mbak Endahnya masih belum bergabung. Kita tunggu dulu. Oke, sekaligus absen nih teman-teman dari mana aja ya ini? Saya ada lihat di sini ada Mbak Nadia, Munteica, Martabak Milo, Pecandu Mie Goreng Kuah, dan 3 lainnya bergabung. Siapa nih teman-temannya juga? Dian Farida, Khairaziza, Yolania, Deni Wirintika, Dini Wuri, Fadilazu, Kania Puspita, Deni, Febiola, Sera, Angel, Dwi Priyagi dari Kalbar. Oke, selamat bergabung. Tinggal tunggu Mbak Endahnya nih. Mbak Endahnya, dari Garut. Nih, ya ini dia Mbak Endahnya sudah ada. Oke, kita coba invite Mbak Endahnya. Wait. Kita tunggu Mbak Endahnya bergabung. Sekarang lagi proses dari Palu. Ya, selamat sore Mas Rizky. Selamat sore, saya belum. Ini dia, baru kelihatan gambarnya. Oke. Suara Udah saya ya, clear, udah Mbak? clear. Jelas? Iya, clear. Suara saya? Jelas. Oke. Nah, ini beberapa teman sudah bergabung, Mbak Endah. Mbak Endah gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Udah nungguin jam 3:30 atau gimana? Ya, tadi siap-siap mandi gitu. Udah mandi ya? Saya belum mandi. Gak apa-apa, jadi biar teman-teman bisa ngelihat yang bening-bening. Kalau sayanya nggak penting ya, yang penting Mbak Endahnya nih nanti, karena yang akan speak up banyak Mbak Endah nih. Nah, tadi saya udah perkenalkan sekilas tentang Mbak Endah nih. Nama lengkapnya Mbak Endah Ayu Pamungkas ya. Iya, betul. Mbak Endah Ayu Pamungkas dan ex HRD, dulu pernah jadi seorang HRD, dan background pendidikannya sarjana psikologi ya. Ya, sarjana psikologi Sarjana saat psikologi, ini sebelumnya sedang dari menempuh UNS di ya, Mbak? pasca sarjana. Dulu di Dari UNS ya. UNS. Siap. Ya, UNS ya, Negeri psikologi Solo. UNS. Kemudian saat ini sedang meraih magisternya ya, magister psikologi di mana Mbak? Saya lupa. Di Mercu Buana, Jogja. Oh, di Mercu Buana ya. Oke, di Mercu Buana Yogyakarta ya. Dan Mbak Endah juga sudah sempat ambil expertise dengan mengambil sertifikasi di bidang ini ya, recruitment and selection ya. Dan itu sudah tersertifikasi oleh BNSP. Sebenarnya ada dua sih Mas untuk yang sertifikasinya. Yang pertama itu
staf rekrutmen dan seleksi. Ya, Kemudian yang kedua, yang baru saja bulan Februari kemarin itu sertifikasi trainer. sertifikasi trainer ya. Semuanya dari BNSP. Semuanya dari BNSP, luar biasa. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang Mbak Endah? Waduh, ngomongin umur nih. Soalnya biar teman-teman juga terinspirasi. Artinya untuk mensertifikasi diri, berinvestasi dengan pengembangan diri, membangun portofolio, itu apa harus udah tua banget atau ya masih muda? Mumpung masih muda, kita harus investasi ke sana nih gitu. Ya, kalau Saya dibilang pengen tahu umurnya. kalau umur saya, teman-teman sempat ini ya, apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu kecelek itu loh Mas, apa ya? Oke, apa ya bahasa Indonesia-nya? Terkecoh kali ya, terkecoh. Terkecoh. Jadi mungkin kalau ngelihat saya itu mungkin masih dikira umur 22-23, tapi sebenarnya umurnya udah 26. Oh, 26. Oke, 26. Dan Ya, kemarin tapi sempat untuk ambil sertifikasi atau pelatihan Ya. itu startnya di usia berapa, Mbak? Startnya dari lama sih Mas, itu dari sejak lulus S1 dari umur 22 gitu. 22-23 itu. Tuh, ada kata Mbak Rica Priawat katanya salah. Apa? Salah tebak. Salah tebak. Nah, salah tebak usianya. Nebaknya berapa? Nah, itu dia yang nggak tahu ya. Jadi teman-teman coba tadi yang punya gambaran lah kira-kira Mbak Endah tadi umurnya berapa ya, sudah mengira-ngira gitu. Udah tua Mas Nah, ini. yang jelas nah, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang masih muda. Nah, mumpung masih muda ataupun misalkan sekarang masih kuliah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Iya, betul. Start dari sekarang, ambil hal-hal yang bisa ini ya, menambah portofolio kita, menambah credible soft skill kita. Nah, bisa kita mulai dari saat ini. Gitu. Iya. Kalau saya memang beberapa dari S1 dulu sempat ngikut-ngikut workshop seperti itu kan, training. Setelah lulus pun juga kan sempat kerja saya. Ya. Mas, HRD ini itu. suara Mbak Endahnya double. Dari Mas Rizky Suara mungkin Mbak Endah masih double? ini ya. Dari Mas Rizky. Pakai headset nggak? Enggak, saya nggak pakai headset. Atau perlu pakai headset saya ini? Dicoba dulu kali ya, biar nggak double. Suara saya kedengeran? Dengar. Gimana teman-teman, masih double nggak suara saya? Masih double nggak? Ini sudah saya cover dengan menggunakan ini ya, headset. Oke, Mbak Endah. Jadi tadi kita sudah ngomongin profilnya Mbak Endah nih. Dan di flyer sudah kita share topik kali ini, sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih mengelola SDM di satu zona kerja. Dan zona kerja ini nanti bisa bisa luas, tidak hanya lembaga, institusi atau perusahaan tempat kita berkarir, tapi ini juga pengaruh atau bisa relate dengan katakanlah teman-teman di organisasi kemahasiswaan atau organisasi di luar kampus. Nah, itu masih bisa relate bagaimana sih cara mengelola SDM-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Endah bisa cerita sedikit nih. Kira-kira keterampilan apa sih yang perlu kita siapkan sebelum kita lulus untuk masuk ke zona kerja? Keterampilan, ngomongin keterampilan memang ini ya Mas ya, sangat diperlukan sekali ya untuk masuk ke dunia kerja. Karena gini, kalau saya bicara dari basic sebagai HRD, itu kan membutuhkan orang itu dengan
kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi di jabatan itu. Nah, kompetensi ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu knowledge, pengetahuan, yang kedua skill, keahlian, juga yang ketiga attitude. Jadi KSA, teman-teman sering nyingkatnya KSA dari teman-teman HRD. Nah, itu keterampilan atau keahlian itu masuk di skill itu sendiri. Nah, untuk skill sebenarnya lebih ke ini ya Mas, dari diri pribadi itu dia lebih ke passionnya apa. Karena HRD membutuhkan orang untuk bekerja di perusahaan itu juga disesuaikan dengan karakter orang itu. Jadi kompetensi dari orang itu gimana gitu. Kalau untuk mungkin persiapan yang paling relate di saat ini ya Mas ya. Karena kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya milenial nih. Nah, itu yang digitalisasinya itu kena banget. Jadi bisa dengan digital apa ya namanya? Teknologi keterampilannya itu bisa dengan keterampilan untuk mendesain atau keterampilan dengan marketingnya itu di sosmed ataupun dengan yang paling lainnya. basic di Microsoft ya biasanya ya. Iya, betul. Word, Microsoft PowerPoint, itu kan dan juga lain-lain. bisa Word, PowerPoint, kemudian Ya. PDF dan lain sebagainya. Itu lebih ke video-video juga bisa sih Mas, desain. Kan biasa teman-teman yang dicari itu kadang yang bisa mendesain apapun karena setiap pengumuman ataupun mungkin oh ini mau promo ini nih gitu kan pasti membutuhkan desain. Seperti flyer yang dibuat Mas Rizky kemarin ya, itu kan juga salah satu bentuk keterampilan mendesain. Itu selain Berarti itu saya mudah diterima kerja berarti ya. nah, kalau Mas Rizky udah ini ya, udah punya sendiri lembaganya ya. Iya, iya. Nah, yang menarik gini Mbak Enda. Iya. Jadi kan memang setiap pekerjaan biasanya nanti akan menyesuaikan kriteria calon pegawainya, katakanlah begitu. Nah, tapi kan biasanya ada yang kriteria umum, general. Jadi ya semua karyawan harus punya. Katakanlah di bidang IT, berarti dia harus punya keterampilan ini. Kalau dia di bidang finance, dia harus punya keterampilan ini. Nah, sekarang kita general. Yang paling basic tadi selain keterampilan digitalisasi, keterampilan apa lagi yang dibutuhkan dari soft skill ataupun hard skill? Ya, Tadi kalau hard dari skill ya, kalau soft yang skill tadi hard misalkan. skill, kalau dari soft skill bisa komunikasi Mas, karena setiap Oke, komunikasi. alur dari sebuah pekerjaan, kemudian transfer dari pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, itu pasti membutuhkan komunikasi, baik itu verbal maupun non verbal. Nah, komunikasi diperlukan karena apa? Karena supaya dari instruksi yang disampaikan itu sampai benar-benar oh instruksinya seperti ini. Jadi sampai ke orang yang dimaksud itu sesuai. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi gitu. Komunikasi. Artinya semua bidang itu perlu keterampilan komunikasi karena nanti untuk kebutuhan menyampaikan gagasannya atau memberikan instruksi tadi itu bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Iya betul Oke, Mas. selain Jadi itu ada lagi Mbak? komunikasi nggak hanya untuk ini ya garda depan ya, maksudnya yang di kayak customer service ataupun sales marketing gitu. Teman-teman yang di back office pun juga membutuhkan komunikasi. Dengan koordinasi itu kan membuat apa kesepakatan dari pekerjaan itu bisa diselesaikan gitu. Dari sisi endurance mungkin Mbak, ketahanan kerjanya itu masuk sebagai kriteria nggak sih? Ketahanan kerja pasti Mas, karena setiap pekerjaan seminim job desk apapun, mulai dari yang level staff ya, atau bawahnya staff mungkin ada, itu sampai ke level yang tertinggi itu pasti membutuhkan endurance, karena itu juga target. Setiap jabatan pasti ada targetnya, sekecil apapun itu. Nah, endurance ini juga diperlukan ketika
Misalnya si orang ini mendapatkan pressure, jadi Ya, eh, ya pekerjaan kan pasti target, ketika dia ya, sesuai dengan kemampuannya pasti oke, gampang lah gitu kan. Tapi ketika ya, dia, waduh aku harus achieve nih gitu. Nah itu ya. pasti membutuhkan endurance ini. Itu yang sama halnya sekarang kan ada ini mas, adversity quotient ya, yang Question. Ya. adversity AQ A, yang A. Hmm. Itu kan juga gimana endurance ini dikelola supaya teman-teman itu bisa achieve, bisa membuat oh pressure ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kedepannya supaya dia bisa bisa memperoleh apa ya, pencapaian terbaik di kinerjanya begitu. Ya. Ini menarik, Mbak. Ini akan mengantarkan kita ke pertanyaan selanjutnya. Karena Iya. kalau ngomongin endurance, Mm-mm. kita berbicara masalah ketahanan, pressure, rata-rata SNI ketika Iya. orang mengajukan lamaran kerja, di CV-nya mereka akan menuliskan bahwa Mm-mm. saya ini ya mampu menerima tekanan. Semuanya Iya. begitu. Iya Nah, banyak tapi mas. Mm-mm. begitu masuk kan mereka harus melalui tes. Nah, Mbak Enda udah expertise tuh di bidang itu. Mereka harus melalui tes. Kira-kira memang mereka ini punya ketahanan nggak sih di situ? Gitu. Nah, ketika orang-orang semacam ini masuk ke dunia kerja, ketika mereka masuk ke dunia kerja, gimana nih kita ngelolanya, Mbak? Ya Ternyata padahal kita itu. mau seleksi nih, kita seleksi, ternyata aduh, tetap bocor juga ada yang masuk yang tipe ini gitu kan. Nah, akhirnya gimana nih cara kita ngelola tipe-tipe begini? Iya, itu dari awal rekrutmen sih Mas. Itu kita lebih ke apa ya? Dikendalikannya dari awal rekrutmen. Jadi nggak cuman di dalam, dari rekrutmen Ya, itu kita sudah mencari orang dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Misalnya orang yang memang tahan terhadap pressure gitu, bisa bekerja di bawah tekanan. hmm, Biasanya gitu kan hmm, iklan-iklan itu ya. Nah, setelah itu untuk tes psikologi itu kan juga ada yang mengungkap tentang endurance. Nah, itu ya, setelah tes itu kita memakai wawancara, interview, ya. itu juga ada tekniknya. Gimana untuk Nah, mengungkap endurance seseorang. Itu. Nah, dari situ gimana tuh, Mbak? yang ya, kalau untuk teknik interview di HRD itu kan biasa menggunakan BEI, Behavioral Event Interview. Nah, Behavioral. itu nah, dari situ kita menanyakan hal-hal yang memang pengalamannya dia. Jadi, apa yang dilakukan dia di masa lampau itu diungkap untuk menentukan bagaimana kinerjanya dia nanti untuk masa yang akan datang gitu. Jadi, dari situ Hmm, kita tahu, oh dia pengalamannya dulu seperti ini. Oh, jadi dari sisi interviewer, si HRD ini juga bisa menyimpulkan bahwa orang ini sebenarnya bisa di pressure atau enggak gitu. Dari situ, dari interviewnya. Jadi kalau misalnya interview itu kan ketahuan tuh kalau orang yang pernah mengalami, maaf nih. boleh minum, Mbak, boleh minum. Karena kita sekarang Ya. nggak di waktu puasa, jadi santai, boleh sambil minum. Nah, kalau misalnya interview itu kan ketahuan orang yang bohong atau enggak. Jadi ketika dia mengalami pengalaman itu, otomatis dia Hmm, akan cerita tentang pressure-nya ataupun misal dia pernah tentang leadership-nya dia mungkin, hmm, kemudian hmm. inisiatif, analytical thinking, creative thinking, Ya, itu kan pasti dia bisa menjelaskan dengan baik. Tapi ya, ketika dia itu belum pernah mengalami, itu tentunya dia akan mengarang indah di situ. ya. Nah, dari situ HRD pasti tahu, oh orang ini bohong atau tidak. Oke. Jadi kelihatan ya kalau dia mau create hal-hal baru, Iya, itu akan betul. kelihatan. Dan Oke, oke. itu bisa ketahuan juga ketika kita Hmm, meng-cross check. Mungkin hmm, waktu akhir wawancara kita cross check lagi kok nggak hmm, konsisten dengan yang diucapkan hmm. di awal gitu. Nah, em,
kita tahu sudah banyak mungkin proses screening dengan ya tes-tes psikologi. Tapi Iya. terkadang eh, masih ada kebocoran. Artinya hasil akhir tidak absolut gitu kan. Ini masih ada kebocoran. Akhirnya memang orang dengan endurance yang rendah itu masuk. Nah, kadang-kadang bisa jadi benalu tuh di lingkungan kerja. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola orang dengan tipikal semacam ini? Ya, kalau memang udah mas, biasanya sih gini mas, dia masuk Hmm, karena apa gitu. Kadang kan ada ya, yang tanda petik orang dalam kayak gitu, dia pakai orang dalam gitu. Nah, tapi juga ada mungkin itu dia punya nilai plus di bidang yang lain, di skill yang ya, lain. Jadi nggak semuanya dari dia itu jelek gitu kan. Nah, mungkin ya, betul. dari skill lain dia dapat nilai plus dibanding teman-teman job lainnya. Nah, maka dari itu dia mungkin bisa lolos. Cuman di nilai endurance dia pasti sedang, nggak mungkin yang rendah-rendah banget. Kalau kalau memang rendah-rendah banget, otomatis menjadi benalu yang sangat ini ya berpengaruh. Pasti itu sedang. Nah, untuk mengelola SDM dengan endurance yang rendah ini biasanya dibuatkan target yang memang itu berkaitan dengan waktu. Jadi ketika kita memberikan instruksi, jadi ditarget untuk ini ya selesai jam sekian. Nah, itu akan melatih dia untuk bisa menyelesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena latihan ini terus-menerus, otomatis dia akan terbiasa dengan pola kerja yang bisa menggunakan endurance itu tadi gitu. Jadi tetap dari perusahaan pun ini kerjasama ya nggak cuma dari HRD ya sebenarnya dari usernya atau Ya. dari atasannya dia itu juga Hmm. harus bisa untuk istilahnya seperti ya mirip-mirip coaching lah ya Mas ya. Itu supaya Ya. bisa jadi uh, kualitasnya dia itu kebentuk gitu. Oke, Mbak. Jadi sekarang saya ingin tanya lagi ke arah kalau tadi general ya Mm-mm. kerjaannya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang memiliki. Nah, kira-kira kriteria apa aja sih yang harus dimiliki seorang konselor? Kompetensinya apa aja sih? Gimana Mas? Tadi sempat loading. Oh, sempat Kriteria loading yang ya. harus Kriteria dimiliki yang dimiliki konselor. konselor. Ya, Oh ya, gitu. konselor. Ini lebih ke konseling ya, Mas ya. Nah, Ya, hampir sama dengan eh, psikolog lah kurang lebih ya. iya, Hal-hal dasarnya, apa sih mm-mm, kompetensi dasarnya yang harus dimiliki? saudaraan ya. Ya, Hmm, konselor itu kan lebih diutamakan keterampilan empati ya, Mas ya. ya, Empati itu sangat sangat diperlukan sekali. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih bingung antara empati dengan simpati gitu kan. Nah, ya. kalau kalau simpati itu kan masih yang dangkal, oh tahu dia sedih. Ya, ya udah gitu. Tapi ketika Hmm, empati itu oh iya, tahu dia sedih. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan si ya, klien ini, tetapi dia nggak terlarut di dalamnya. Jadi dia malah ya, berusaha untuk gimana caranya membantu si klien ini supaya bisa bangkit lagi. Nah, selain empati, itu juga kemampuan mendengarkan. Karena ya, mendengarkan itu nggak cuman kamu ngomong, aku dengerin, udah gitu enggak. Mendengarkan itu sebenarnya bikin capek juga ketika kita mendengarkan tahu. dengan teknik yang benar. Jadi pendengar yang baik itu kan jarang banget ya di Ya, Indonesia ini ya Mas ya. Yang konselor hebat pun ataupun konselor yang udah profesional pun itu pasti untuk menjadi good listener itu mereka masih terus upgrade diri gitu. Nah, ya, mendengarkan itu nggak cuman telinga aja yang mendengar, tapi juga eye contact, kemudian pikiran kita juga fokus ke orang yang lawan bicara kita. Kemudian hmm, dari body language juga komunikasi nonverbalnya itu juga kita tunjukkan. Jadi lebih ke hmm, memang fokus di
here and now-nya di situ gitu. Iya. Nah, kemudian selain itu juga eh, menjadi motivator ya, kalau konselor itu lebih ke membangkitkan motivasi klien ini supaya dia tidak terlalu terlarut dalam sebuah masalahnya itu. Jadi dibantu untuk bangkit, tapi dengan cara melatih klien ini, membimbing untuk si klien ini bisa berpikir dia bisa kok bangkit, dia nggak sendiri. Teman yang lain di luar pun juga ada yang mengalami hal yang sama gitu. Oke. Kemudian kalau kemampuan untuk mengelola SDM itu diperlukan juga nggak sih sama konselor, Mbak? Kemampuan mengelola SDM. Nah, Iya. kalau SDM itu kan sebenarnya luas ya Mas ya. Sumber daya Ya, manusia masih bisa itu nggak dijabarkan. cuman, iya, nggak cuman di perusahaan aja. Kalau saya kan basicnya di Ya, perusahaan. Nah, ya, dari SDM, kenapa ada SDM? Dia kan ada SDM itu ada di organisasi, bisa juga kelompok, ya. kemudian komunitas, instansi gitu. Nah, konselor ini kan lebih lebih banyaknya di ini teman-teman Rubicon nih di apa ya? Di sekolah ya? Ya, ini di Di teman-teman Rubicon banyaknya di sekolah. Nah, konselor bisa di organisasi itu, instansi di sekolah. Itu juga diperlukan karena mengelola SDM itu nggak hanya dipakai untuk karyawan di perusahaan, tapi juga bisa dipakai di instansi manapun, termasuk konselor. Nah, konselor ini juga mungkin di sekolahan kan ada BK ya. BK ini juga untuk Ya, mengelola ada SDM PK. apa, mengelola dari guru-gurunya, mengelola dari Ya, murid-muridnya begitu. Kalau untuk konselor pun juga untuk mengelola SDM ini lebih ke ini sih, lebih ke person to person ya, karena ya. hubungan dari konselor ini lebih kecil karena si konseling itu kan individu. Jadi mengelola SDM dalam hal yang terfokus lebih ke individu gitu. Dan mungkin gini Mbak, jadi kita memang perlu meluruskan lagi pas momennya di Rubicon ini ada Mbak Enda juga. Kadang-kadang orang mengira ketika Iya, mengelola jadi memang itu mengelola harus SDM itu punya diperlukan. jabatan tertentu. Katakanlah saya harus menjadi koordinator atau saya harus menjadi kepala baru saya bisa mengelola. Padahal proses mengelola tidak membutuhkan jabatan tadi. Karena secara personal, walaupun saya katakanlah anggota, Mm-mm. saya adalah guru yang tidak memiliki jabatan, misalkan jabatan di struktural. Nah, tapi saya perlu juga kemampuan untuk mengelola SDM. Siapa yang dikelola? Siswa iya, Mm-mm. rekan-rekan sejawat iya yang ada di bimbingan dan konseling, kemudian rekan sejawat pendidik, guru-guru dan juga mungkin staf tenaga pendidik. Kemudian kita juga Iya ada yang betul. namanya dukungan sistem, artinya kita juga bisa berkolaborasi. Nah, bagaimana cara mengorganize orang-orang yang kita ajak kolaborasi tadi? Nah, Iya itu yang betul. memang harus kita Setuju. luruskan, gitu. Ya. Iya, yang Kemudian, kita kelola ya yang menjadi customer kita gitu. mm-mm, artinya tidak membutuhkan jabatan tertentu untuk wah saya Mm-mm. harus punya skill untuk mengelola. Nah, Iya, nah jadi kalau kalau di kemampuan di mengelola tidak organisasi, terfokus atau tidak melekat pada jabatan tertentu gitu. ya betul. Nah kalau di organisasi dan ini sering digaungkan sebenarnya di perusahaan, tapi ini sering terjadi sebenarnya di pendidikan. Hanya kita seolah apa ya agak Ya, terkekang dan gimana itu Mas Rizky? tabu untuk diflorkan. Jadi ada gini mbak, ada eh, kita kenal ada namanya handling difficult people. Jadi gimana sih caranya ngelola orang yang sulit? Di pendidikan pun terjadi. Kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan untuk punya kompetensi handling difficult people? Mengelola orang yang sulit. Gimana, Mbak? Kalau itu lebih
Putus-putus, Pak. Halo, udah. Ya, Udah ini? eh, suaranya udah lumayan clear, gambarnya yang belum, masih loading. Iya. Udah jelas, Mas, suaranya? Ini sinyal di Mbak Endahnya ya? Wah, iya nih, kayaknya nih ya. Nah, suaranya udah clear kok, nggak apa-apa deh, sampein Mbak. Iya. Iya, untuk mengelola orang yang sulit ya, Mas ya. Ini Iya, orang yang sulit ini lebih sering disebut sebagai toxic people sih ya, kalau iya, di SJM ya. Nah, iya, orang yang sulit ini dicari dulu, dia sulitnya karena apa? Apakah dia membangkang terhadap tugas pekerjaan, atau iya, dia menjadi provokator di organisasi itu, ataukah dia iya. memang eh, dia orang yang suka bolosan mungkin gitu ya. Jadi orang yang sulit ini kita cari dulu, sulitnya kenapa gitu. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ketika dia sulitnya seperti ini, otomatis untuk intervensi atau dari apa ya obatnya itu berbeda-beda. Ketika dia menjadi provokator, dia provokator kenapa gitu. Jadi lebih Hmm, lebih digali lagi sih lebih dalam kalau dari sisi psikologi kan seperti itu ya. iya, Dia iya. berperilaku begini, dia punya background yang gimana gitu. Nah, kita cari dulu background kenapa dia berperilaku seperti ini gitu. Dari situ untuk mencari tahu dulu kenapa dia menjadi orang yang sulit di organisasi itu gitu. Dicari dulu sih Mas dari backgroundnya Hmm. dia. Pernah punya pengalaman Mbak dengan mengelola orang sulit mungkin? Mungkin bisa Pernah, jadi contoh sering. juga. Nah, gimana ceritanya? Satu Ya contoh yang kalau paling hebat mungkin. ya kalau dulu di tempat kerja saya sebelumnya ya, yang sebelum saya ini lanjut S2 itu, memang ada beberapa orang yang menjadi toxic people. Nah, di sini untuk toxic people-nya itu lebih ke provokasi. Nah, dari provokasi ini otomatis kan dia menjadi key person gitu istilahnya Hmm, di organisasi ini karena hmm. suka memprovokasi orang gitu kan. Nah, dari Dan situ berhasil. malah ya dan mayoritas berhasil. Nah, cuman memang ada beberapa sebagian yang enggak kemakan provokasinya itu gitu. Nah, dari sini waktu yang ngeliat bahwa dia memang seperti itu, malah saya rangkul, Mas. Nah, kenapa saya rangkul? Jadi ketika orang Nah, sorry, suaranya hilang. anggap ada, ketika orang itu Halo, Mbak Enda? Ya, bisa diulang, Mbak Enda? iya, ketika saya mau orang-orang yang menjadi toxic people ini yang dia tanda kutip provokator, itu saya rangkul. Kenapa saya rangkul? Karena Hmm, orang-orang yang seperti ini sebenarnya mereka butuh diperhatikan gitu. Nah, hmm, dengan cara itu saya waktu itu kebetulan ini ya, saya menerapkan kebijakan perusahaan sistem manajemen yang baru. Nah, orang-orang yang seperti ini karena dia pandai dalam memprovokasi, jadi saya hmm. panggil untuk sosialisasi. Jadi saya sosialisasi ke orang-orang yang saya anggap key person yang bisa Hmm, mempengaruhi teman-temannya gitu. Nah, saya oke, oke. mensosialisasikan kebijakan baru itu dan saya beri tanggung jawab ke orang itu, Oh, oke. beberapa orang. Ya. Jadi saya challenge. Nah, dari situ memang diberi tanggung jawab. Jadi dia merasa, oh ya, aku diberi amanah baru nih, gitu. Jadi
dia akan senang karena apa ya, mungkin dia memang hobi memprovokasi ya, dan dengan adanya amanah baru ini dia memang ada kesempatan untuk menyampaikan ke teman-temannya. Jadi ketika dia menyampaikan hal-hal yang akan diprovokasikan itu ada manfaatnya gitu. Oke, oke. Jadi diberi peran ya, diberi peran Iya, maka dia betul. akan mendekat dengan kita dan Mm-mm. dia akan membantu kita nanti untuk tadi proses sosialisasi, proses ya ini ya untuk strict sama KPI katakanlah. Jadi yang mereka yang akan membantu kita pada akhirnya gitu ya. Iya. Oke, oke, Mbak. Nah, jadi udah banyak yang dipaparkan Mbak Enda. Sambil cerita, teman-teman juga boleh tanya-tanya ya, boleh tanya-tanya mungkin gimana sih caranya mengelola rekan kerja, mengelola rekan di organisasi, atau misalkan ada case tertentu di organisasi atau tempat kerjanya, boleh teman-teman mulai tanya-tanya. Ya, boleh teman-teman Iya. mulai tanya-tanya. Nah, ini sudah Ini banyak Pak teman-teman yang memang dari jauh-jauh ya Mas ya? Dari jauh-jauh Mbak. Ini Jambi, tadi dari yang paling awal dari Kalimantan. Kalbar, Jambi. Nah, ini yang terakhir nih Jambi, macam-macam. Gitu. Karena kita coba Iya. gathering Pandemi ini memang teman-teman. mungkin pada pulang kampung apa ya? Ada yang pulang kampung, ada yang tertahan. Ada Saya yang pulang sempat kampung, pulang ada yang kampung tertahan. Mas ini. Oh, ini lagi di Solo ya? Iya, lagi di Solo. Ya, lagi. Jadi waktu awal-awal memang heboh kabar pandemi itu, semua kan langsung di online kan, dari kuliah Mm-mm. online, terus ada saya kan Mm-mm. ikut yang freelance itu juga Nah, online, kemudian oke. ya langsung Sorry pulang Mbak, ke saya Solo. cut dulu ya. Sorry saya cut. Iya, Ini ada pertanyaan. pertanyaan. Kalau untuk pendekatan teoritis yang tepat, kira-kira untuk orang yang pembangkang, wah, pembangkang terhadap pekerjaan bagaimana Mbak? Ini dari Medan. Pertanyaan dari Medan. Pikiran jernih. Pendekatan Ya, teori kira nah, untuk orang yang full namanya pembangkang. pikiran jernih. Ya, Iya, teoritis untuk orang-orang yang pembangkang. Nah, ya, pembangkang ini sebenarnya ini ya, pembangkang itu kan masuk di toxic people yang dia ketika dikasih tugas, dia nggak mau. Nah, ya, dia nggak maunya ini kenapa? Apakah tugasnya ini terlalu berat? Atau memang dia orangnya suka uh, selalu membangkang terhadap apapun? Nah, itu pasti ada background di situ. Kenapa dia berperilaku membangkang? Nah, iya, pembangkang terhadap pekerjaan itu sendiri. Nah, ketika kita menghadapi orang yang pembangkang ini, kalau dari sisi di perusahaan ya Mas, dari pengalaman itu memang kita pakai dengan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini kan kita akumulasi, jadi nanti bisa diakumulasi sampai setahun. Nah, orang iya, ini kalau misalnya membangkang, otomatis kan penilaian kinerjanya dia sangat rendah. Jadi hmm. jadi akan mempengaruhi performa kinerja dari individunya itu. Nah, selain Mempengaruhi bonus juga itu ya. dari iya, mempengaruhi bonus untuk KPI yang Ya, sudah relate dengan bonus ya. Karena ada beberapa perusahaan yang memang KPI itu belum relate ke bonus. Nah, selain itu bisa kita ke atasannya itu untuk ya, membentuk suatu ini. Dari atasannya itu berusaha untuk mengcoaching dia. Jadi uh, ketika dia nggak mengerjakan tugas, imbasnya itu apa? Jadi impactnya ketika dia nggak mengerjakan tugas, apakah bisnis proses perusahaan itu akan tetap berjalan atau tidak? Jadi hmm. ketika dia nggak mengerjakan tugas dan impactnya sangat besar terhadap bisnis proses di perusahaan, otomatis dia harus ditindak tegas. Tapi Ya, ketika pengaruhnya itu hanya tidak sedikit, signifikan. dia Hmm. masih bisa dikasih, ya dia masih bisa dikasih bimbingan lagi gitu. Karena Oke, memang orang-orang yang seperti ini sebenarnya niat kerja atau tidak gitu kan. ya, Bahasa
bahasa tegasnya HRD itu kamu niat kerja atau tidak gitu. Kita bisa lihat ini juga Mbak, lebih jauh menerawang ke belakang. Kira-kira kenapa muncul yang namanya orang-orang pembangkang? Ini berdasarkan pengalaman saya, sama juga saya di perusahaan juga sempat dulu. Mungkin salah satunya biasanya lama bekerja. Semakin senior, semakin punya kuasa untuk naik tadi, memprotes atau melakukan pembangkangan. Ya, biasanya salah satunya itu. Atau saya domisilinya di wilayah sekitar tempat kerja saya, biasanya gitu. Kemudian itu apalagi ya, memang pintar dan tahu kebenarannya, akhirnya saya berani speak up. Nah, itu tapi faktor kesekian, tapi biasanya yang paling awal seperti itu ya. Boleh ditambahkan mungkin? Iya, betul Mas. Bisa karena dia membangkang itu, jadi punya merasa punya power gitu, selain dia masa jabatannya lebih lama atau rumahnya lebih dekat di situ. Kalau masa jabatan lebih lama kan dia udah tahu budaya organisasi di sini tuh seperti apa. Nah, otomatis dia kerjaan yang ini nggak usah dikerjakan, nggak masalah gitu, karena mungkin dia udah tahu budaya organisasi di situ dan bisnis prosesnya seperti apa. Jadi memang tergantung dari dia membangkangnya karena apa. Kalau memang membangkangnya itu sudah sangat parah, ya harus ditindak tegas. Gitu. Pertanyaan lanjutan Mbak, terima kasih yang tadi sebelumnya. Pertanyaan lanjutan dari Gozil di Cirebon. Dia tanya nih, bagaimana meningkatkan kinerja sebagai ketua suatu organisasi di masa pandemi seperti ini? Meningkatkan kinerja ketua organisasi. Ya, sebagai ketua. Iya. Sebagai ketua. Saya sebagai ketuanya, gimana nih caranya? Menjadi ketua itu kan sebenarnya amanah ya, dipilih dari teman-teman anggota. Nah, terutama di masa pandemi ini yang memang mengharuskan kita untuk semua by online, nggak ada ketemu gitu. Nah, untuk meningkatkan kinerja dari mungkin sebelumnya dia udah sejauh mana kinerjanya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan, ini kita lihat lagi. Dia kurangnya di mana. Misal dari pengelolaan terhadap anggota. Mungkin dia kurang bisa mengendalikan anggota. Anggota ada yang tadi relate dengan yang tadi ya, mungkin ada yang membangkang, atau ada yang komplain terus-terusan, atau mungkin ada yang sangat nurut sekali gitu. Nah, itu tergantung dari kemampuannya si leader ini untuk mengelola anggotanya. Nah, ketua, pemimpin itu nggak cuma sekedar bos, bukan bos, karena bos itu hanya memerintah, nunjuk. Tapi mereka ini adalah seorang leader, di mana leader ini kan untuk membawa anggota ini menuju ke satu tujuan. Nah, untuk meningkatkan kinerja ketua di masa pandemi ini ya lebih, karena kan nggak ada interaksi langsung ya Mas, jadi lebih ke gimana caranya komunikasi by digital itu lebih dikuatkan. Bisa dengan meeting online, bisa dengan membentuk project-project online. Nah, dari project-project online ini kan otomatis bisa meningkatkan motivasi dari ketua ini, gimana caranya supaya project online ini berhasil meskipun di masa pandemi. Nah, itu kan sebuah challenge untuk dirinya. Nah, dari challenge diri ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kinerja dia gitu. Dan otomatis kan ketika challenge ini berhasil, dia, wah, yang ini berhasil nih, aku akan buat project baru yang seperti ini gitu. Jadi lebih ke terus-terusan kinerja yang ingin dicapai itu levelnya naik gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Endah. Mungkin boleh saya tambahkan. Jadi satu ketua benar tadi amanah ya kan. Nah, ketika di masa pandemi ini kita tidak harus terperangkap dalam jebakan program yang lalu itu harus dijalankan semuanya. Nah, tapi kita harus adaptif. Kira-kira program yang lalu masih relevan nggak dijalankan di sini, di masa ini? Kalau masih relevan, jalankan. Dan kita juga harus
adaptif tadi lihat, oh ada project baru yang kata Mbak Enda tadi, project baru yang harus kita lakukan gitu kan. Nah itu bisa disounding ke anggotanya, bergerak untuk sesuatu yang baru, akhirnya ada gairah untuk oke, kita semuanya bergerak untuk mensukseskan hal yang baru tadi, project yang baru tadi, mungkin gitu tambah. Iya, betul. Iya, karena kondisi itu kan pasti dinamis ya Mas ya, nggak mungkin Ya. tetap stabil, stuck Hmm. seperti mungkin 2 tahun lalu, satu Hmm. tahun lalu, bahkan sekarang ada udah beda gitu kan. Hmm. Nah itu tidak bisa kita pakai resep di masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang. Ya Ya, contohnya oke. pandemi ini yang tiba-tiba langsung heboh gitu kan. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan menurut saya semuanya merasakan, tidak hanya organisasi kemahasiswaan, Iya, organisasi di tempat tinggal ataupun di pekerjaan. Ini pertanyaan menarik dari Neo Java Juat. Bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan ide kreatif kepada rekan yang lebih senior, yang cenderung menolak untuk keluar dari zona nyamannya? Ini dirasakan semuanya. Saya pun pernah merasakan ini, Mbak Enda mungkin pernah merasakan ini juga. Gimana nih iya cara yang betul. baik untuk menyampaikan Iya ide betul. kreatif? Iya, Ya, pernah pernah saya rasakan juga waktu kerja dulu ya. Jadi ketika kita menyampaikan ide kreatif ke yang lebih senior untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itu kita bisa pakai data-data yang lengkap. Kenapa kita menyampaikan ide ini? Alasannya apa? Nah, dari situ idenya diungkapkan, ide apa saja yang akan dipakai. Jadi ide apa saja yang akan digunakan untuk mungkin dari peraturan baru atau kebijakan baru. Kenapa kamu menyampaikan ide seperti ini? Nah, kita bisa mendukung dengan data-data karena sebelumnya ada kejadian yang seperti ini, ditemukan kondisi-kondisi di lapangan yang seperti ini gitu. Nah, dari situ kita akan membuka wawasan dari senior ini karena ya, gimana Mas Rizky? Ada ya, sinyal? boleh lanjut Pak. Udah clear. Halo, suara saya kedengaran? Ya bisa dipaparkan Suara kembali. saya kedengaran? Kedengaran, kedengaran Pak. Terdengar. Suara saya terdengar? Ya, ya bisa dilanjutkan Pak. Ya, suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, jadi ketika kita menyampaikan ide atau gagasan itu, kita melampirkan data pendukung bahwa kenapa ada gagasan ini, karena kondisi yang ditemui di lapangan itu seperti ini gitu. Jadi kita bisa membantu senior ini untuk membuka mata, membuka wawasan, karena biasanya memang senior itu kan kurang bisa untuk terjun langsung ke bawah. Jadi taunya baik gitu kan. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan. Nah, setelah itu kita diskusi. Jadi senior itu jangan langsung kita kasih ini loh Pak, ini loh Bu, ide saya. Seperti ini gitu. Kita keluar dari zona nyaman ya gitu. Nggak bisa karena Oh, senior itu kan ya orang yang sudah lama ya. di situ, pengalamannya ya mungkin Iya, sudah banyak. Jadi setelah kita menyampaikan ide, kita menyampaikan backgroundnya kenapa ada ide ini, karena kondisi seperti ini. Setelah itu kita ajak diskusi. Jadi kita menghargai mereka juga. Kita ajak diskusi, ya. Pak, Bu, saya ada ide seperti ini. Gimana menurut Bapak? Gimana menurut Ibu? Jadi kita menganggap beliau-beliau ini supaya bisa juga untuk memberikan Ya. masukan. Jadi nggak langsung Pak ini ide ya, kita keluar dari zona nyaman. Hmm. Nggak bisa seperti itu. Ya. Gitu Mas Rizky. Ya, saya sangat setuju sama Mbak Endah karena saya juga sempat cerita experience sedikit ya. Iya, boleh-boleh. Jadi memang kala itu saya juga harus berinteraksi dengan senior-senior dan ya semua pasal sepertinya membenarkan bahwa senior is a senior. Mau diapa-apain ya tetap senior. Iya, Lebih pasal tahu, 1. lebih lama, ya kan? Artinya kalau kita sederhanakan,
yang penting penggunaan diksi, penggunaan bahasa, bukan Mm-mm. menggurui, Iya, bukan betul. menggurui. Ya, tetap kalau di Jawa ada unggah-ungguhnya ya, tetap Iya. sopan. Kemudian tadi benar sekali, saya sangat setuju. Jadi bukan by instruction, mereka harus menerima mentah-mentah gagasan Mm-mm. kita, tapi kita libatkan dengan pertanyaan, dengan diskusi, Iya. agar mereka juga mau terlibat. Mm-mm. Dan eh, tambahan lagi memang nanti diarahkan juga apa sih impact-nya buat mereka kalau kita mau beranjak ke zona yang baru. Jadi akan lebih mudah untuk bergeraknya. Karena Iya. biasanya motif manusia, kita akan berbicara manusia, manusia mau bergerak ketika ada benefit, ada manfaat untuk dirinya terlebih dahulu, baru keluar. Iya, betul. Lebih kan gitu ya, Pak? Nah, kayak gitu Mas Neo Java ya. Jadi itu penjelasan yang sangat mantap sekali. Nah, ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Mas Gozil tadi yang tanya tadi ketua, Mbak. Iya, iya. Nah, ini saya sudah membuat program-program sebagai ketua di organisasi dan semua program tidak bisa dilakukan semuanya. Kira-kira program apa yang cocok di masa pandemi sekarang? Iya, ini sebelum Ini menjawab kan pertanyaan, bimbingan ada konseling ini. pertanyaan dulu ya, Mas ya. Kenapa programnya tidak bisa dilakukan semuanya? Ya, itu pertanyaan. Benar. Iya, karena Karena nggak ada dananya atau apa? nah, karena nggak ada dana atau memang dari semua peserta yang SDM? ikut itu koneksi internetnya nggak bisa, mungkin ada Hmm. di pelosok-pelosok, atau Apa SDM-nya yang SDM-nya tidak ngurusin, bergerak? iya, SDM-nya yang bertanggung jawab terhadap program itu tidak ada yang action gitu. Kembali Hmm. lagi ke ini, pertanyaan yang memunculkan pertanyaan ya Mas ya. Iya. Kenapa programnya tidak bisa dilakukan? Karena kalau misalnya dari dana ya otomatis kan mencari donatur, sponsorship seperti itu. Tapi Ya. ketika SDM-nya yang nggak bisa bergerak, nah SDM-nya nggak bisa bergerak ini kenapa? Apakah dia mengikuti organisasi itu sebenarnya tujuannya apa? Ataukah cuman hanya ikut-ikut atau memang niat untuk mengembangkan gitu? Ya Ini sudah dijawab nih. ya Iya, karena program saya sebelum adanya pandemi sekarang. Nah, itu sih karena mungkin program yang sudah direncanakan, proker-proker yang sudah di planning memang terlaksana mungkin dengan tatap muka gitu ya Mas Gozil ya. Jadi karena adanya pandemi ini semua harus berubah by online. Nah, itu bisa jadi harus ada plan B-nya juga gitu. Karena ya itu namanya pandemi kan kita semuanya nggak pernah ada yang mengharapkan dan tiba-tiba Hmm. terjadi. Kita harus mutar otak untuk gimana caranya supaya program ini tetap berjalan meskipun di masa pandemi. Ya, itu jadi ini ada sanggahan lagi kalau belum ada pandemi sekarang mungkin insya Allah bisa dilakukan. Dan mungkin ada saran nih, program apa yang bisa dilakukan saat pandemi ini, Mbak? Program ya semua by online sih Mas. Dari mungkin uh, kalau saya kemarin kalau saya kemarin pernah ini ya melakukan program, kan saya ikut komunitas sosial pendidikan juga. Nah, dari situ program yang dipakai memang kalau untuk sebelum pandemi itu selalu ada baksos. Baksos ke panti asuhan, ke yayasan gitu. Datang langsung. Nah, karena ada pandemi, programnya itu memang masih masih ada, tapi cara yang kita gunakan itu berbeda. Jadi Ya. programnya untuk mencari donatur, sponsorship itu kan masih tetap Hmm. by online bisa share Hmm. via sosmed gitu kan bisa. Hmm. Uh, Hmm. nah untuk penyampaiannya memberikan bakso, sembako dan lain sebagainya ke panti itu kita ya memang ke sana tapi hanya satu atau dua orang, maksimal tiga orang, Ya. nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau kalau dulu sebelum pandemi kan memang semua anggota itu
plus relawan ya, itu ikut sampai 60-an orang, 70-an orang itu ikut. Cuman karena pandemi ini ya kita perwakilan maksimal 3 orang yang datang ya dengan protokol kesehatan, memakai masker, jaraknya minimal 1 meter gitu. Nah selain itu ini ya program, malah bikin program baru Mas Rizky. Jadi memberikan ini nasi bungkus untuk orang-orang yang memang belum bisa WFH, seperti tukang becak, teman-teman dari yang masih bekerja di luar. Buruh harian lepas ya? Iya betul, buruh harian lepas itu kita berikan nasi bungkus. Nah itu untuk yang membagikan pun bukan kita langsung, tapi minta tolong ke ojek online. Jadi membelikan ke restonya, kemudian membagikan. Seperti itu. Ya. Sorry saya cut Mbak Endah, karena di Instagram Live ini waktunya terbatas, hanya 1 jam. Jadi memang harus kita sudahi, padahal lagi seru-serunya ya. Lagi seru-serunya. Semoga nanti bisa ini ya, mau diajak lagi kolaborasi di Iya, Mas Gozil ada Rubicon. Ini Mas, ini apa ikut berpartisipasi apa nih? Ya, ini gini, saya juga mau share sebelumnya teman-teman dari Unimed, kalau nggak salah pernah bikin program donasi, kemudian minta di share ulang oleh Rubicon. Nah, kita terbuka untuk teman-teman BK semua, misalkan ada kegiatan-kegiatan, silahkan share, nanti kita akan share ulang, biar teman-teman yang lain tahu. Kemudian ini acara yang pas, tadi saya mau memberikan saran, tapi sudah dipakai, rumahnya mau bikin seminar online. Jadi untuk semua rekan-rekan BK, rekan-rekan yang ada di Rubicon semua, nanti silakan share programnya agar bisa kami repost lagi di story. Iya boleh, gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau share juga tag saya bantu repost juga. Ya, ini juga ada masukan ini dari Pikiran Jernih, nanti dibaca ya, karena waktu kita terbatas. Mohon closing statement-nya dulu Mbak Endah sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Ya, closing statement. Memang mengelola SDM itu bukanlah hal yang mudah. Nah, dari kita sendiri juga harus bisa konsisten, kemudian willing to learn. Jadi, kemauan kita untuk belajar itu sangat diperlukan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dari situ kita bisa untuk upgrade diri. Gimana Mas? Putus-putus ya? Ya, tapi nggak apa-apa Mbak Endah. Oke, terima kasih untuk waktu luangnya untuk berbagi ilmunya. Sudah sangat praktis sekali. Ya, semoga sama-sama, ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat untuk dipraktikkan kembali oleh teman-teman. Amin. Terima kasih banyak Mbak Endah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Rubicon dalam memfasilitasi kegiatan sore ini. Semoga tidak bosan-bosan untuk hadir kembali sharing-sharing seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Endah. Saya juga mohon pamit untuk teman-teman semua yang ada di Rubicon. Nanti kita akan sharing-sharing kembali, kita infokan di sini. Tetap support Rubicon juga, dan jangan lupa subscribe juga, ada channel YouTube-nya juga. Silakan subscribe di sana untuk tahu info-info terkait bimbingan konseling dan pengembangan diri. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.